Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wassalaman ala rasulillah wa ba'd. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam kesempatan ini saya merujuk salah satu ayat Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Tidak terasa kita sudah memasuki hari yang ke-17 di bulan Ramadan ini. Di bulan Ramadan tanggal 17 ini ada satu peristiwa yang begitu berarti dan menjadi titik sentral kebangkitan peradaban Islam. Turunnya Al-Quran pertama kali kepada Nabi Muhammad SAW. Sungguh tepat misalnya ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran di bulan Ramadan ini. Sebab Ramadan itu adalah bulan yang suci. Al-Quran adalah kalam-kalam Allah yang suci. Berasal dari Allah yang maha suci. Dibawa oleh Rasul Al-Amin, makhluk yang suci, malaikat Jibril, dan disampaikan kepada hamba pilihan Allah, Muhammad Rasulullah, makhluk Allah yang suci. Jadi semuanya serba suci. Bapak Ibu, saudara hadirin yang berbahagia, ketika kita mencoba mempelajari kembali awal turunnya Al-Quran, itu bermula dari kegelisahan Nabi Muhammad SAW atas fenomena masyarakatnya yang terjadi pada saat itu. Moralitas tidak ada, akhlak tidak dipakai. Yang terjadi justru adalah pelanggaran-pelanggaran, kejahatan-kejahatan, kemusyrikan-kemusyrikan yang ada dalam masyarakatnya. Ini membuat hati beliau ketika itu gelisah melihat keadaan masyarakat yang semacam itu. Maka kemudian beliau memutuskan untuk berkholwat di Gua Hiro. Selama berkholwat, istri beliau tercinta Khadijah selalu pulang pergi untuk memberikan makanan bekal kepada beliau. Sampailah kemudian di suatu malam malaikat Jibril datang menemui beliau dan langsung berkata, "Iqra ya Muhammad." Jawab Nabi, "Ma ana biqari." "Iqra ya Muhammad." "Ma ana biqari." "Iqra ya Muhammad." Sungguh sangat indah dan tepat. Bahkan tadinya apa maksud Allah Subhanahu wa Ta'ala ini? Perintah pertama, ayat pertama dari 5 ayat yang pertama yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad adalah perintah membaca. Padahal saat itu Nabi Muhammad dikenal sebagai Al-Ummi, yang salah satu pemahaman maknanya adalah orang yang tidak bisa membaca dan menulis. Masyarakatnya masyarakat ummi. Tapi kenapa kemudian perintah pertama itu suruh membaca? Ini menjadi sebuah rahasia tersendiri bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menekankan pentingnya kesadaran intelektual bagi sebuah masyarakat untuk membangun peradabannya. Iqra dapat dimaknai menggabungkan antara satu fenomena dengan satu fenomena yang lain. Kemudian kita akan mampu untuk menarik kesimpulan. Iqra menghimpun, Iqra menganalisis, Iqra membaca, Iqra memahami, Iqra meneliti, Iqra memperhatikan alam sekitarmu. Karena memang tidak disebutkan dalam ayat itu objek apa yang harus dibaca oleh Nabi Muhammad. Di samping memang beliau tidak pandai membaca dan menulis,
Iqra sampai diulangi kemudian dalam ayat itu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Iqra, bacalah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Bapak, Ibu, Saudara yang saya hormati. Allah Subhanahu wa taala ingin menggugah kita. Kaji ilmu pengetahuan. Pelajari fenomena alam. Teliti sekitarmu. Cari ilmu pengetahuan setinggi-tinggimu. Tapi jangan lupa bismi rabbika, dengan menyebut nama Tuhanmu. Allah harus menjadikan titik tolak. Allah harus menjadikan titik awal ketika kamu meneliti, ketika kamu memahami, ketika kamu menelaah, ketika kamu membaca, ketika kamu mencari ilmu pengetahuan. Bismi rabbik, jangan lupa sebut nama Tuhanmu. Agar ilmu pengetahuan yang nanti kamu raih, teknologi yang kamu kuasai, hasil penelitian yang kamu dapatkan, itu akan bernilai meaningful ketika dibarengi lebih-lebih dijadikan sebagai titik tolak dan titik pangkalnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu pengetahuan yang didapat, teknologi yang dikuasai, hasil penelitian yang disimpulkan akan berguna untuk kemaslahatan umat manusia karena kita sudah menggabungkan antara ilmu pengetahuan dengan iman, antara akal dengan kalbu, antara fikir dengan zikir, antara ruhani dengan jasadi, antara dunia dan akhirat. Sebuah ungkapan mengatakan, kalau ilmu tanpa iman bagaikan lentera di tangan pencuri, sementara iman tanpa ilmu bagaikan orang lumpuh. Inilah ajaran yang pertama, sekaligus perintah pertama dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Muhammad dan tentunya kepada umat-umatnya, kita semuanya, untuk terus mencari dan menggali ilmu pengetahuan tanpa henti, tapi jangan pernah tinggalkan agama. Iman harus selalu menyertai, agama harus selalu mendampingi agar kita mendapatkan ilmu pengetahuan, menguasai ilmu teknologi, itu dapat memberikan kemaslahatan untuk kehidupan ini. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.